PSSI sampai detik ini masih akan terus berupaya untuk terus menambah kekuatan agar timnas Indonesia bisa survive di round 3. Meskipun ada suara-suara bising dari luar, namun Pak Erik sepertinya nggak mau ambil pusing dan tetap pada rencana awal. Yap, meskipun nantinya tim Garuda akan kedatangan Missile Girls dan Eliano Rangers, akan tetapi rasanya itu masih belum cukup karena bagaimanapun, Shin Tae-yong butuh kedalaman skuad yang jauh lebih balance terutama dari sisi kualitas. Dan sebagaimana dilansir dari media Belanda, Football Premier, kalau sosok Jairo Riedewald kabarnya sangat-sangat positif untuk segera gabung ke timnas Indonesia. Yang mana itu diperkuat oleh sebuah pesan dari salah satu pandit Belanda bernama Danny van Laar ketika memberitahu Yusa Nugraha perihal isi pesan yang disampaikan mengenai proses Jairo. Sesuatu yang pada akhirnya membuat PSSI pun kayaknya cukup geleng-geleng kepala aja. Sebab selama ini segala usaha dalam bentuk silent mode nyatanya selalu aja kebongkar. Tapi nggak apa-apa sih, karena toh ini juga kabar bagus buat timnas mania. Sebab kalau Jairo masuk, maka Tom Hai akan punya tandem yang sangat ideal di lini tengah serta membuat tim-tim grup C lainnya makin siaga satu untuk melawan Indonesia. Indonesia 2.0, itulah headline yang menjadi salah satu ulasan media Belanda bernama Football Premier. Tentu saja hal itu mengacu pada banyaknya pemain-pemain berdarah Indo-Belanda yang kini ada di timnas Indonesia. Gak cuma itu, bergabungnya Missile Girls dan Eliano Rangers dinilai juga menjadi sebuah bahasan yang menarik. Yap, salah satu podcaster dari media tersebut yang bernama Danny van Laar, seperti yang kita tahu, kemarin baru aja melakukan interview bersama Mauro Zelstra, salah satu penyerang yang kabarnya akan segera diproses naturalisasinya oleh PSSI. Nah, dalam podcast tersebut, masih ada nama-nama pemain yang kabarnya akan segera atau berpotensi menjadi WNI. Yang mana mereka adalah Jairo Riedewald, Kevin Dix, Ole Roemeny, Pascal Struijk, dan Delano Ladan. Tentu saja hal itu sangat disambut positif oleh publik tanah air. Sebab bagaimanapun, mereka semua adalah nama-nama yang memang selama ini santer dikaitkan dengan Indonesia, dan memang sampai sejauh ini PSSI masih terus berupaya untuk hal itu. En er is nogal wat bijzonders, want los van jou, Mauro, kunnen er nog een paar andere echt wel klasbakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Daar zijn ze ook wel echt mee bezig en hij staat er zelf steeds positiever in. En ik denk dat dat ook wel heel snel gaat gebeuren. Ole Roemeny, waarmee we hier natuurlijk ook hebben gezeten, is natuurlijk ook iets wat nog steeds speelt. Kevin Dix is iets wat, steeds warmer begint te worden en waar hij ook steeds warmer voor wordt. Ja, en nog echt iemand die niet echt veel genoemd wordt in Indonesië. Pascal Struijk zou ook voor Indonesië mogen spelen. Dat is echt ook een geweldige speler. En dan heb je natuurlijk ook nog bijvoorbeeld Delano Ladan, Navarone voor. Yap, dari semua nama-nama tadi, tentu saja keberadaan Jairo jadi salah satu yang dinanti. Sebab sebelumnya, Pak Erik pernah bilang kalau proses pemain yang kini main untuk Royal Antwerp itu terbilang berat. Akan tetapi, setelah ditelusur lebih jauh, nyatanya potensi Jairo buat gabung Indonesia nyatanya sangatlah terbuka lebar. Terlebih usai mendengar ucapan Danny van Laar yang mengatakan kalau Jairo sangat positif untuk Indonesia. Maka Yusa Nugraha pun berusaha meng-cross-check kebenaran yang ada. Dan setelah ia menghubungi Danny via DM Instagram, Yusa memastikan kalau Danny sama sekali punya dasar yang kuat untuk mengatakan hal itu. Terlebih Danny berani memastikan kalau informasi yang ia dapat itu valid dari sumber terpercaya. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau Jairo Riedewald memang sangat positif buat Indonesia. Dan akan segera ke Indonesia juga setelah prosesnya sudah lancar dan dia dikasih kabar untuk bisa datang ke Indonesia. Nah, selain Mauro, ada beberapa pemain yang juga potensial akan memperkuat timnas Indonesia. Dan salah satu nama yang dia sebutkan adalah Jairo Riedewald. Nah, setelah podcast Denzel bersama Mauro, banyak yang komen di Instagram dan juga di YouTube, dan kalian tanya apakah Jairo benar akan memperkuat timnas Indonesia. Nah, dari situ aku langsung coba tanya ke Denzel. Nah, aku mau liatin ke kalian apa yang aku tanya ke dia. Nah, aku tanya ke Denny, bro, aku lihat interview kamu bersama Mauro, dan di situ kamu bilang kalau Jairo sudah mulai dengan proses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Apakah itu benar? Nah, terus dia respon dengan, aku tahu kalau dia positif. Nah, terus aku jawab dengan, oh, Jairo bilang seperti itu kalau positif. Nah, dia jawab dengan, aku nggak bisa bilang sourceku dari siapa, tapi aku tahu kalau sedang bekerja, jadi Jairo nggak negatif. Aku rasa akan baik-baik saja. Terus aku jawab dengan, oh oke bro, no problem. Top kalau Jairo sudah positif. Nah, seperti itu jawaban dari Danny van Laar setelah dia podcast bersama Mauro kemarin.
Sementara itu, mengetahui hal yang terjadi, kayaknya PSSI benar-benar geleng-geleng kepala sebab sepintar-pintarnya mereka main mode silent. Nyatanya tetap bocor juga, tapi nggak apa-apa, toh bagaimanapun ini adalah kabar yang cukup membuat publik tanah air happy. Sebab bagaimanapun, Jairo ini memang dianggap sebagai tandem yang pas buat Tom Haye di lini tengah timnas. Memang selama ini peran itu diambil alih oleh Nathan Choaon. Tapi semua juga tahu kalau Nathan masih sangat muda dan dibandingin Jairo, yang emang merupakan seorang gelandang asli. Secara jam terbang dan kualitas, maka Jairo adalah versi matang dari Nathan sebagai box-to-box midfielder. Sama halnya Tom Haye yang merupakan versi matang dari seorang Ivar Jenner. Yap, sekedar mengingatkan kembali kalau proses Jairo pada akhirnya emang bisa dinaturalisasi walaupun ia punya 3 caps bersama timnas senior Belanda. Hal itu mengacu pada aturan baru FIFA terkait soal naturalisasi atau pindah kewarganegaraan. FIFA sendiri telah menambahkan 3 pengecualian baru yang memungkinkan seorang pemain mengubah tim nasional tempat mereka bermain. Pertama, kini seorang pemain bisa berpindah tim nasional meskipun ia pernah bermain secara kompetitif di level senior. Dengan ketentuannya, pemain tersebut memegang kewarganegaraan asosiasi barunya pada saat penampilan resmi pertama mereka untuk tim nasional pertama mereka. Pemain tersebut bermain tidak lebih dari 3 pertandingan senior kompetitif sebelum berusia 21 tahun. Pemain tersebut tidak bermain di babak final turnamen resmi, seperti Piala Dunia, Kejuaraan Eropa, Copa America, dan lain-lain. Setidaknya 3 tahun telah berlalu sejak penampilan senior terakhir pemain tersebut untuk tim nasional mereka sebelumnya. Kedua, seorang pemain kini dapat berpindah ke tim nasional baru meskipun ia tidak memegang kewarganegaraan itu saat pertama kali tampil untuk tim nasional lamanya. Asalkan ia terakhir kali bermain untuk tim nasional lama tersebut sebelum berusia 21 tahun. Nah, yang perlu dicatat, kalau ada pengecualian yang didukung oleh asas kepastian hukum, di mana batasan usia 21 tahun tidak berlaku bagi pemain yang memainkan pertandingan terakhirnya untuk tim nasional lamanya sebelum 18 September 2020 saat aturan baru diberlakukan. Pengecualian ini juga akan menjelaskan mengapa seorang Aymeric Laporte yang pernah bermain untuk Prancis U21 pada usia 21 tahun pada tahun 2016 diizinkan pindah jadi warga negara Spanyol. Ketiga, batasan kompetitif tidak akan membuat seorang pemain terikat pada tim nasional jika mereka tiba-tiba menjadi tanpa kewarganegaraan. Dengan kata lain, kehilangan kewarganegaraan tanpa keinginan mereka. Nah, terkait masalah Jairo, ia sendiri tercatat emang udah punya 3 caps bersama tim senior Belanda, yang mana ketika itu ia main di ajang kualifikasi Piala Eropa 2016. Jika acuannya adalah penjelasan tadi, maka Jairo sah dan boleh jika akan beralih jadi WNI. Sebab dilansir dari Transfermarkt, Jairo sendiri melakukan debutnya di tim senior Belanda pada usia 18 tahun, 11 bulan, 28 hari. Jadi ya nggak ada masalah kan? Maka hal yang wajar pula kalau PSSI sekarang bergerak cepat. Karena bagaimanapun, sekali lagi Jairo ini adalah pemain yang secara jam terbang udah nggak perlu diragukan lagi. 93 penampilan bersama Ajax Amsterdam dan 96 penampilan bersama Crystal Palace. Dan kini main buat salah satu tim kuat di Liga Belgia, Royal Antwerp. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami terus berharap kalau Indonesia bisa segera diisi nama-nama terbaik agar bisa merealisasikan mimpi yang selama ini tertunda, yakni lolos Piala Dunia. Tentu suara-suara sumbang dari para dedengkot-dedengkot negeri yang iri pastinya akan semakin kencang. Tapi ya udah, abaikan aja. Toh ini semua demi kemajuan timnas kan? Toh Pak Erik sendiri juga sekarang udah pelan-pelan mulai memperbaiki kualitas liga dan pembinaan yang pastinya butuh proses dan gak sebentar. Jadi ya gak masalah juga. Sembari memperbaiki bawah-bawahnya, yang atas diperkuat dulu. Toh mereka yang dinaturalisasi adalah mereka yang punya darah atau keterikatan batin dengan Indonesia. Jadi, apa salahnya? Toh Australia kemarin pun banyak juga loh pemain naturalisasinya, padahal secara kultur sepak bola mereka lebih maju daripada kita. Iya loh, sumpah. Dilansir dari Asia Goal, dari 24 pemain yang ada,
12 diantaranya adalah imigran, keturunan campuran, dan bahkan ada yang tidak memiliki hubungan darah dengan Australia sama sekali. Yap, 9 dari 12 pemain naturalisasi tadi tidak memiliki darah Australia, yang mana sebagian besar orang tuanya berasal dari negara lain dan pindah ke Australia. Lalu 10 dari 12 pemain lahir di luar Australia. 3 dari 12 pemain merupakan keturunan campuran Australia. Dan 5 dari 12 pemain pernah mewakili timnas junior negara lain. Dari semua itu, artinya apa? Yap, artinya semoga mereka-mereka, para sengkuni sepak bola Indonesia, gak merasa si paling nasionalis, hanya karena pemain-pemain Indonesia yang sekarang banyak yang lahir dan besar di luar Nusantara. Tapi gimana sih? Beda SDM, beda pola pikir. Dan atau sebenarnya ada apa di balik pemikiran itu? Padahal naturalisasi adalah hal yang normal terjadi di era sepak bola modern. Gak usah munafik, toh kualitas pemain dalam negeri aja masih amburadul gitu. Mau contoh terbaru? Ya, di PON Aceh kemarin, di mana wasitnya kena gibeng pemain Sulteng gara-gara dianggap membelot ke tuan rumah. Intinya, sampai kapanpun, kami akan mendukung proses naturalisasi yang ada selama kualitas internal kita seperti ini. Dan selama para pemain yang dinaturalisasi punya darah Indonesia, plus punya kemampuan lebih, ya kenapa enggak gitu loh. Seperti kata Bambang Pamungkas, siapapun itu, mau dari manapun itu, selama dia udah membela lambang Garuda di dada, ya wajib kita dukung, kan gitu. So ayo, sama-sama berpikir maju. Jangan jublek terpaku sama kolotnya masa lalu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.